Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudatul Janah dengan NIM 20070160444 dari Statistika Angkatan 2020 akan menjelaskan terkait pengolahan data menggunakan Arcomander, yaitu pada analisis variansi dua arah dengan interaksi. Kita bisa langsung saja ke contoh kasusnya. Terkait penjelasan statistika inferensia, di mana pada analisis variansi dua arah ini, kita contoh kasusnya diambil pada buku ajar mata kuliah statistika, yaitu pada aplikasi di dunia kesehatan, buku dari Miftahul Musli dan Rafani Rashidah pada tahun 2020. Nah, sesuai dengan soal yang ada tertera di layar, nah di sini kita ketahui terdapat kafein yang dari dua bahan, yaitu teh dan kopi. Kemudian diketahui juga konsentrasi yang digunakan, yaitu 20, 40, 60, dan 80. Nah, dari data ini akan diperoleh atau dirubah dalam bentuk persentase. Kita langsung lihat aja penyajian pada bentuk tabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari asal kafein tadi, yaitu ada kafein dari kopi dan juga kafein dari teh. Peningkatan tekanan darah pada konsentrasi juga dibagi menjadi 4, yaitu 20%, 40%, 60%, dan juga 80%-nya. Untuk data yang ada di tengah ini merupakan peningkatan atau kenaikan dari tekanan darah Wistar jantan tadi. Nah, lalu apa yang akan kita uji dan apa yang akan kita hipotesis? Nah, pada taraf nyata 0,05 kita menguji hipotesis beberapa. Yang pertama, yaitu perbedaan dari kafein kopi dan juga teh untuk meningkatkan tekanan darah pada tikus Wistar jantan ini. Kemudian yang kedua, apakah terdapat dari konsentrasi ini yang paling optimum untuk meningkatkan tekanan darah Wistar jantan. Dan yang ketiga, dari asal kafein dan juga peningkatan tekanan darah pada konsentrasi ini memiliki interaksi atau tidak. Nah, dari rumusan masalah tersebut kita dapatkan hipotesis sebagai berikut. Nah, hipotesis ini akan kita uji dengan menggunakan Arcomander. Mungkin kita bisa langsung menuju software R-nya. Kita ke R, kemudian kita ketik package-nya, yaitu library RCMDR. Bentar, kita tunggu sampai muncul tampilan dari Arcomander-nya. Nah, ini udah tampil. Lalu yang pertama, langkah pertama apa? Yaitu menginput data. Bagaimana caranya? Kita klik data. Nah, di sini sebenarnya bisa menggunakan import data. Tinggal memasukkan data yang tadi kita udah ada di contoh soal, kita ubah ke txt. Nah, itu jika dengan cara cepatnya. Namun, kita juga bisa memasukkan dengan secara manual, yaitu dengan dataset baru, kemudian menamakan data kita dengan sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memakai analogi dua arah. Baru oke. Nah, dari sini kita bisa edit data kita sesuai dengan contoh soal yang ada. Kita bisa menambahkan baris, menambahkan kolom. Nah, di sini seperti yang udah diketahui pada soal, ada yang namanya kenaikan jenis kafein dan juga konsentrasi. Mungkin biar lebih enak kita memasukkan datanya, kita bisa melihat atau sambil melihat data pada soal. Nah, di sini tuh kita bisa menambahkan nama variabelnya itu kenaikan. Kemudian pada variabel kedua itu ada jenis kafein, yaitu kafein dari jenis kafein antara kopi dan teh. Kemudian yang ketiga ini ada konsentrasi, yaitu yang 20%, 40%, 60%, dan juga 80%. Nah, kemudian untuk kita masukkan satu persatu datanya. Yaitu di sini ada 7,1, kemudian ada 6,6. Kita bisa terus menambahkan barisnya sesuai dengan data yang kita punya. Kemudian kita tambahkan juga 9,1, 7,4, 9,9, 12, kemudian 12,2. Nah, tadi jenis kafeinnya ada kopi dan teh, tapi kita ubah dengan kopi ini kita kasih lambang 1, karena dia nanti akan numerik dan akan kita ubah ke faktor. Jadi kopi kita kasih nama 1, 1, 1, 1,
Kemudian untuk teh 2. Kemudian untuk konsentrasi, karena konsentrasi itu ada 4, kita bisa beri nama 20% itu adalah 1, ini semua 1. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu 2, 40%. Nah, ini bisa kita masukkan secara manual sampai semuanya telah dimasukkan. Nah, setelah kita udah masukkan datanya, ditampillah data kita seperti yang sudah ada di layar. Ini seperti ini. Nah, kalau udah, kita klik OK. Lalu kita bisa merubah data tersebut. Tadi sebelumnya dia masih numerik, kita ubah menjadi faktor. Bagaimana caranya? Yaitu dengan klik data, kita atur ubah data set aktif, kita konversi dari numerik ke faktor. Nah, tadi apa aja yang dia masih dalam bentuk numerik, yaitu jenis kafein dan juga konsentrasi. Kita jenis kafein dulu. Ini sediakan nama level, baru klik OK. Langsung yes aja. Nah, yang pertama itu ada untuk yang kedua itu adalah teh. Klik OK. Nah, dan selanjutnya tadi masih ada satu lagi yang numerik. Nah, harus kita ubah menjadi faktor, yaitu pada bagian konsentrasinya. Kita klik OK, yes. Nah, di sini kita kasih nama, kalau saya ppm 1, kemudian ppm 2, kemudian ppm 3, dan ppm 4. Nah, langsung klik OK. Nah, setelah terubah semuanya, kita bisa lihat, kita cek dulu. Nah, benar kan? Sudah terubah semuanya. Yang tadinya masih dalam numerik, berubah menjadi faktor. Nah, kemudian kita klik OK. Terus selanjutnya adalah apa? Kita harus mengecek asumsinya terlebih dahulu, apakah memenuhi atau tidak. Nah, jika memenuhi, maka kita bisa melakukan ANAVA dua arah dengan interaksi ini, karena mengingat ANAVA ini merupakan salah satu uji statistik parametrik. Jadi dia harus memenuhi asumsi. Caranya pertama itu adalah mengecek kenormalan datanya. Dengan ringkasan, baru kita uji kenormalan. Nah, di sini perubahannya terkenaikan, kemudian kita test by groups. Yang pertama itu dari jenis kafeinnya. Nah, kita klik OK, kita pakai Shapiro Wilk. Ini pastikan test by ini jenis kafein. Kita klik OK, nah muncul datanya untuk dari jenis kafein kopi maupun teh. Nah, selanjutnya itu ada kita ke bagian kenormalan selanjutnya, yaitu konsentrasi. Nah, langkahnya sama, kita langsung klik OK dan muncul di sini dari normality pada kenaikan atau konsentrasi dari 20, 40, 60, dan 80. Nah, di sini yang pertama untuk yang kopi dan teh, di mana p-value-nya di sini lebih besar daripada alpha, sehingga dia gagal tolak H0, dikatakan berdistribusi normal. Nah, di sini setiap p-value yang lebih besar daripada alpha, maka akan diputuskan gagal tolak H0. Nah, begitupun pada konsentrasi yang 20%, 40%, 60%, dan 80% juga terlihat di sini lebih besar daripada alpha, sehingga kita bisa simpulkan seluruh data dari jenis kafein maupun konsentrasi ini berdistribusi normal. Kita bisa lanjut pada asumsi selanjutnya, yaitu persamaan variansi atau homogenitas. Bagaimana caranya? Kita ke klik statistik, variansi, dan uji Levin. Nah, untuk uji Levin ini kita harus mengecek satu persatu, baik dari faktor jenis kafein maupun konsentrasi dan maupun keduanya. Nah, yang pertama itu ada jenis kafein dulu. Ini nilai tengah atau min. Kita mengetahui minnya atau rata-ratanya, baru klik OK. Nah, di sini tampillah dari sini Levin testnya. Nah, untuk ini adalah derajat kebebasannya. Kemudian ini adalah F hitung, dan ini adalah probabilitas atau p-value-nya. Nah, untuk kita bandingkan dengan daerah kritis, yaitu p-value ini juga lebih besar daripada alpha, sehingga kita bisa simpulkan untuk variansi dari dua jenis kopi ini adalah homogen. Nah, kita bisa lanjut pada uji Levin untuk konsentrasi dengan langkah yang sama, nilai tengah atau min, kemudian klik OK.
Nah, di sini didapati lagi dengan derajat kebebasan DF ini, kemudian F hitungnya, kemudian didapatkan juga p-value-nya. Di sini juga p-value-nya memenuhi, yaitu lebih besar daripada alpha. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya dari keempat konsentrasi ini, variansinya itu adalah homogen. Nah, selanjutnya ketika udah kita mengecek persamaan variansi antara jenis kafein dan juga konsentrasi, kita juga mengecek persamaan variansi dari kedua data tersebut. Bagaimana caranya dengan langkah yang sama, yaitu variansi, uji Levin, dan kita langsung pilih kedua-duanya, yaitu jenis kafein dan juga konsentrasi. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita dapatin ini tetap sama, yaitu adalah nilai variansinya dari kopi dan juga dari jenis kafein dan juga konsentrasi. Nah, ini adalah derajat kebebasannya, ini adalah F hitungnya, dan didapatkan juga p-value-nya. Nah, dari p-value ini kita bisa simpulkan bahwasannya p-value lebih besar daripada alpha, sehingga diputuskan gagal tolak H0. Sehingga pada variansi 2 jenis kafein dan 4 konsentrasi ini adalah homogen. Nah, dari asumsi-asumsi ini ternyata semuanya telah terpenuhi. Nah, karena telah terpenuhi, kita bisa masuk pada analisis variansi dua arah. Bagaimana caranya? Kita klik statistik, kemudian means, multi-way ANOVA atau ANOVA multi-arah. Nah, di sini klik kenaikan. Nah, ini ada jenis kafein dan konsentrasi. Nah, untuk model ini juga bisa kalian ubah, namun untuk kali ini saya tidak ubah. Saya tetapin aja. Kemudian langsung klik OK. Nah, langsung didapat hasilnya. Nah, di sini kalian bisa lihat dari hasil yang pertama ini ada yang namanya jumlah kuadrat. Ini ada derajat kebebasan, ini F hitungnya, dan ini adalah nilai p-value-nya dari jenis kafein, konsentrasi, dan juga interaksi antara jenis kafein dan juga konsentrasi. Lalu apa residual di sini? Ini adalah galaknya. Nah, kemudian ini ada mean atau rata-rata dari perulangan antara jenis kafein dan juga konsentrasi. Kemudian yang ini juga merupakan standar deviasi dari perulangan antara jenis kafein dan juga konsentrasi. Dan yang terakhir ini merupakan banyaknya data atau banyaknya perulangan, sebanyak 6 kali. Nah, lalu dari nilai p-value ini apa yang bisa kita simpulkan? Kita bisa menjawab dari rumusan masalah atau kesimpulan yang telah kita bahas atau kita siapkan di awal pada soal. Nah, pada hipotesis yang pertama ini terkait dengan jenis kafein. P-value-nya di sini kita bisa lihat ternyata dia lebih kecil daripada alpha, sehingga kita bisa putuskan dia tolak H0. Berarti terdapat perbedaan kemampuan dari kafein antara kopi dan teh untuk meningkatkan tekanan darah pada tikus Wistar jantan. Nah, itu adalah kesimpulannya. Lalu untuk hipotesis kedua yaitu adalah konsentrasi. Kita lihat juga p-value-nya ternyata lebih kecil daripada alpha 0,05, sehingga kita putuskan dia tolak H0, di mana terdapat konsentrasi yang optimum yang dapat meningkatkan tekanan darah pada tikus Wistar jantan. Lalu untuk interaksinya antara jenis kafein dan juga konsentrasi, apakah terdapat interaksi atau tidak? Nah, di sini ada p-value-nya ternyata lebih besar daripada alpha, sehingga kita putuskan gagal tolak H0, sehingga tidak terdapat interaksi antara jenis kafein dan juga konsentrasi. Nah, dari hasil ANOVA dua arah ini menggunakan Archimedes kita bisa menjawab rumusan-rumusan masalah atau hipotesis yang ada pada soal. Kurang dan lebihnya penjelasan saya terkait ANOVA dua arah menggunakan Archimedes adalah sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.